Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Dawis di podcast Dago Wisata. Nah, alhamdulillah pagi hari ini Abah Sukron telah kedatangan tamu yang sangat istimewa yang insya Allah yang akan memberikan materi-materi haji, yaitu Ayah Lukman. Selamat pagi, Assalamualaikum Ayah Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bah. Selamat pagi. Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mengenai ini Pak Ustadz, sekarang di samping untuk membimbing dari Dago Wisata, kegiatan Kang Haji itu apa, Pak Haji? Ya, setiap hari kita tuh jualan. Kita punya usaha namanya butik, namanya Kuinova. Nah, ada di Baltos, juga kita jualan online ya. Kalau kantornya sih di rumah, tapi yang tiap kadang-kadang kita meluangkan waktu untuk melihat ke Baltos ya, di Baltos di lantai 2. Itu, Bah. Jadi kesibukannya itu ya. Itu maisyahnya itu. Subhanallah, di samping jadi pembimbing Dago Wisata itu ya. Iya, kan di pembimbing kan nggak setiap hari ya. Oh, iya betul. Jadi itu setiap hariannya maisyahnya adalah ya jualan, dagang gitu. Ya. Ini bisa disebutkan Ayah Lukman emang udah punya anak ya Ustaz? Ya, alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putri ya. Alhamdulillah, yang satu udah mau SMA, yang satu masih TK. Oh gitu. Jadi dua anak ya, masing-masing perempuan ya? Perempuan, alhamdulillah. Dua-duanya. Iya. Makanya di sini disebutkan Ayah Lukman gitu. Ini udah dari dulu, kalau terkenal istri saya disebutnya Bunda Nova. Udah dari dulu gitu, itu sebutan dari mertua sebetulnya. Tapi akhirnya semua manggilnya seperti itu. Gitu. Dan anak saya juga manggilnya Ayah Lukman. Akhirnya ya teman-teman yang baru ataupun teman-teman online kenalnya Ayah Lukman. Ayah Lukman. Ya, jadi bukan Abu Syakwila gitu nama kunyah, enggak, tapi Ayah Lukman, ya udah ya. Emang anaknya siapa namanya? Syakwila. Jadi kalau ditanya nama kunyah Abu Syakwila. Abu Syakwila. Tapi waktu dulu mah ada lagi ngetren-ngetrennya perabu-abuan. Ya ada Abu inilah, Abu itu. Ya, bener. Kenapa enggak ngambil Abu ini gitu? Iya, itu karena udah familiarnya manggilnya itu, ya sudah gitu. Itu udah umum, udah orang pada kenalnya Ayah Lukman. Ayah Lukman aja. Subhanallah ya. Alhamdulillah, tapi itu lebih familiar ya. Iya, Ayah Lukman gitu kan. Gitu. Subhanallah. Tabarakallah ya. Alhamdulillah. Ini mengenai tapi untuk keseharian memang di Baltos ya. Di rumah. Di rumah. Itu online atau ini offline gitu? Dua-duanya online sama offline. Jadi kesibukan mah ya kita sama menuntut ilmu ya, kita mulai belajar lagi, terutama kan saya latar belakangnya dulu teknik, gitu. Sekarang tuh malah lebih senang belajar agama ya. Alhamdulillah sekarang banyak sekali ya kita bisa ikutin. Nah terus kemudian saya juga ngajar ngaji ya, lewat program Demaji, ya itu ngajar juga udah 3 tahun lebih lah ngajar ngaji, kemudian aktif juga di Jules Sembelih Halal, Juleha, Bandung Raya, ya. Oh gitu. Itu siapa nih? Dengan Pak ada nih Asep Purnama bukan? Bukan. Jadi itu ada namanya Juru Sembelih Halal ya, Juleha Bandung Raya. Namanya ya. Ya, Juleha Bandung Raya, kita tergabung di situ. Itu di ketuanya siapa tuh? Kalau di Bandung, Pak Tatang. Pak Tatang. Kalau se-Jawa Barat itu ketua DPW-nya Pak Ustadz Yusuf. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya, udah seluruh Indonesia sebetulnya itu. Jadi siar Sembelih Halal, ya itu. Jadi siarnya saya siar ngaji lewat Demam Ngaji, siar Sembelih Halal lewat Juleha Jawa Barat. Iya. Siar ke Baitullah lewat gitu. Dago Wisata. Masya Allah, luar biasa pemeriksaan ini. Itu ada trainingnya atau gimana? Itu kita misalkan mendatangi satu majelis terus kita memberikan arahan atau cara-cara penyembelihan seperti itu atau? Panjang itu, ada daurahnya dulu. Daurah tiap tahun tuh biasanya 3 hari. Setelah gitu kita nanti proses ada magang ke RPH.
ke rumah potong hewan. Nah, dan itu tiap tahun tuh harus kita nyembelih ke rumah potong hewan supaya nggak lupa. Gitu ya, magang. Supaya nggak lupa. Kan kadang-kadang banyak tuh yang seperti saya tuh sebutannya jagal setahun sekali. Jadi pas Idul Adha unggul. Nah, jadi jangan sampai pas Idul Adha aja kan banyak yang gagal lupa gitu. Nah, makanya harus terus di murojaahnya itu ya datang ke rumah potong hewan. Kita yang ini ya motongnya ya. Ini ya di apa ada jadwalnya gitu sama teman-teman diaturkan. Kemudian juga ada pembinaannya. Ya, alhamdulillah saya udah 2 tahun jadi mentor di sana. Jadi kan sebelumnya jadi peserta dulu, nanti setelah jadi peserta bisa ngajarin ke yang baru gitu. Betul. Terus aja demikian. Sama di Demaji juga gitu, ya gaji. Nah sekarang Baitullahnya sekarangnya lewat Dago Wisata nih. Alhamdulillah. Itu yang untuk penyembelihan tuh kalau emang 1 tahun sekali mah kayaknya agak kadang-kadang langsung dugdeg lagi gitu ya. Iya pasti. Saya juga kan kalau lagi menyembeli kalau 1 tahun sekali kan sistemnya di gini kan. Ya. Suka ada ini persiapan agak kurang juga itu. Betul. Tapi kalau terus magang kayaknya udah terbiasa harus terbiasa dan itu terus menerus ya. 3 yang biasanya tuh 1 mengasah ya, teknik mengasah, 2 yaitu motong. Yang paling sulit gitu, yang paling jelimet adalah handling sapi, yang giring sapi sama peringkusan. Nah itu ya yang paling peringkus sampai ngejatohin. Nah itu agak yang sulit mah ya. Yang sulit. Nah, sebenarnya nanti kalau udah pisaunya tajam, terus udah tahu tempat potongnya, motong tuh gampang. Kalau udah sapinya udah tinggal gini, udah insya Allah gitu ya. Kalau udah pernah mah mudah gitu. Kalau yang belum pernah pasti gemper lah. Gemper ya. Terutama dari ininya ya, dari mulai gitu. Iya. Subhanallah. Iya. Itu kalau misalkan Kang Haji diundang misalkan ke majelis untuk mengasih arahan untuk penyembelihan bisa juga ya? Iya, itu setiap tahun kita ngadakan namanya Juleha Goes to Masjid. Jadi keliling gitu. Karena siar nggak usah diundang ya atau gimana? Diundang boleh. Kita nanti undang dulu ya. Ya, nanti dijadwalkan tuh. Dan itu siar kita benar-benar upaya kita aja menyiarkan sembelihan halal kan, karena banyak sekali yang mengadakan sembelihan itu hanya modal keberanian aja. Kebanyakan gitu. Tapi tidak punya ilmu, akhirnya masalah di mana-mana gitu. Betul. Yang penting dengan ilmunya, udah keberanian, di samping keberanian ada ilmunya yang luar biasa ya. Jangan mengandalkan keberanian aja, tetapi ilmunya kurang. Nah ini kadang-kala nyembelihnya sebelah di sini. Ya salah. Harusnya kan sebelah sini. Sapinya nggak mati-mati atau sapinya berdiri lagi. Ada yang begitu. Insya Allah mungkin satu saat nanti nih ada saya ngundang juga Ustaz untuk ke majelis saya di sana. Dan untuk pemirsa juga yang sahabat Dawis, insya Allah bisa juga untuk nanti ngundang beliau untuk di penyembelihan ya. Ya, siar sembelih halal nanti bersama Juleha Bandung Raya. Baik Ustaz, ini kita ada temanya Ustaz sebetulnya tapi sekarang mengakhir ke sembilan dulu terkait memang profesi keseharian di samping menjadi pembimbing ya. Ini waktu jadi pembimbing Ustaz, pertamanya seperti apa untuk waktu masuk jadi pembimbing, bisa jadi pembimbing Dago Wisata nih? Ya, untuk pembimbing Dago Wisata memang kan kemarin kita berhaji ya, alhamdulillah hajinya kita biiznillah jalannya itu lewat Dago Wisata. Subhanallah. Itu nggak tunggu ya, San? Nggak tunggu. Nggak tunggu lama. Jadi ya? Nggak tunggu lama, San? Biiznillah kita daftar 17 April kalau nggak salah. 17 April 2024. Nah, langsung berangkat juga. Subhanallah. Di bulan kemarin tuh kalau April, Mei, bulan Juni lah. Agustus ya? Juni ya? Juni ya, berarti Juni berangkatnya tahun 2024 ya? Tahun lalu. 2024. Ya. Itu sebetulnya ya itu nanti kita bisa cerita lebih panjang lagi lah. Nah, itu dari proses ke situ ternyata digali barengan sama Pak Haji Dodi sama Pak Haji Dodi pakai sana. Ngobrol-ngobrol lah, maksudnya udah ke Haram berapa kali karena sebelum haji pun alhamdulillah
kita udah sempat ke haram tuh 5 kali gitu ya berumroh. Alhamdulillah, barakallah. Nah itu jadi ini nikmat yang terbesar nih. Betul. Terbesar. Jadi ini dengan istri juga. Dengan istri. Wah, Masya Allah. Dengan istri, alhamdulillah Allah izinkan dengan istri, dengan mertua, dengan orang tua, dengan kakak ipar. Jadi alhamdulillah Allah izinkan gitu. Meskipun awalnya kita daftar haji itu, haji reguler itu kita daftar di 2017. 2017. Dan sekarang pun masih ngantri nih. Oh, ada 2032. Berangkat berapa? 2032. Estimasinya 2032. Tapi setiap kali diundang ke Baitullah, kita minta ya Allah, mudah-mudahan nggak lama gitu, nggak 2032, pengennya lebih cepat. Ternyata ya berangkatnya tahun 2024. Sampai pada suatu ketika kita samakan doa kita, pokoknya pengen berhaji tahun ini, tahun ini. Padahal belum tahu jalannya lewat mana, gitu ya, uangnya juga belum ada. Tapi coba saya minta di sana aja, minta ya Allah sambil tawaf tuh, zikirnya cuma satu ya, zikirnya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil diresapi artinya, oh benar saya cuma menyembahmu ya Allah, nggak ada sekutu bagimu, ya. Semua tuh pujian, semua tuh kerajaan cuma milik Allah, ya kan? Saya tahu ini ada batasan dari kerajaan Saudi, saya tahu ada batasan dari kerajaan Indonesia, betul. Tapi semua kerajaan milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pengen hajinya tahun ini ya Allah. Itu saya nggak tahu gimana caranya, belum tahu gitu. Pokoknya pengen punya keinginan sambil tawaf, setiap kali tawaf sunnah. Itu aja bacanya sambil gini ngeliat Ka'bah. Ini saya ngebayangin kalau ini Ka'bah pakai sarung yang putih itu kan musim haji, ya kan, kalau musim haji ya. Mudah-mudahan saya diundang ke sini ya Allah. Pokoknya saya yakin lah, karena kekuasaan itu kan milik Allah ya. Mau peraturan kayak gimana juga Allah yang berkuasa, Allah yang takdirkan. Mudah-mudahan saya bisa berhaji tahun ini gitu. Tahunya bismillah ditunjukin sama postingan Dago Wisata. Ya, yang Haji Plus itu. Ya, saya menghubungi, kemudian Pak Dodi gimana ini ya, Pak Rizky kemudian kontak. Kata Pak Dodi, kalau rezeki antum tahun ini berangkat, ya berangkat katanya. Bismillah weh katanya. Padahal itu nggak kebayang uangnya dari mana ya? Uangnya cuma cukup buat itu aja, DP-nya aja. Waktu pelunasan itu dibatasi 2 hari. Ustaz. 2 hari? Karena memang daftarnya mendadak gitu ya? Ya, kan memang itu kuota yang tersisa. Segitu. Jadi memang itu tersisa pemanggilan dari Depak itu hanya cuma 2 hari aja diberikan, ada surat resminya gitu kan. Betul. Nah itu 2 hari bagaimana ya bismillah weh. Tapi sebelumnya kita udah rencanain kan, biasanya ini cukupnya buat sendiri aja, belum cukup buat berdua. Tapi bismillah Allah cukupi, dan luar biasanya benar-benar saya jadi saya yakin gitu ya. Sama istri juga, Bun, di tiap umrah kita minta sesuatu yang kalau ini terjadi, itu pasti kita udah nggak bisa ngelak lah. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita jago nabung, bukan karena kita jago usaha atau segala macam. Kita yakin kalau ini kejadian, itu benar-benar atas kuasanya Allah. Jadi, udah minta itu kan, minta bisa berangkat haji tahun ini. Masya Allah. Satu, dari mulai ngajuin aja gitu. Aduh, ngajuin. Tiba-tiba saya mau milih furoda gitu kan, ada yang berangkat tahun ini furoda gitu kan, ada yang juga lewat gitu kan? Iya, ada yang lewat, ada haji furodanya tapi furoda perjuangan ada juga kan. Ya gitu. Nah, ada haji khusus ini kan. Saya nggak kebayang gitu. Haji khusus percepatan gitu kan. Nah, itu nggak kebayang sama sekali. Tiba-tiba Allah tunjukin, padahal saya istikharahnya di 2 pilihan ini, mau furoda atau mau yang furoda perjuangan gitu ya. Tiba-tiba nih yang ini ditunjukin yang lain. Kalau haji rezeki ya khusus betul. Percepatan itu ya. Ya kalau rezeki antum berangkat tahun ini. Bismillah saya daftar. Pas udah daftar, diajukan, ternyata dapat surat panggilannya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, waktu itu tuh saya nabung, saya nabung tanpa saya lihat nominalnya. Jadi saya nabung aja. Pokoknya dari hasil usaha saya sepertiganya saya sisihin, memang ini buat haji kan. Masya Allah. Saya doa tuh, ya Allah tunjukin jalannya kan. Di samping biaya, visanya, apanya kan blank ya.
Tapi ini yang saya ada di kuasa saya ya ongkosnya lah. Gitu ya, saya pokoknya sepertiganya saya sisihin. Saya nggak pernah lihat tuh. Maksudnya ngitungin ada berapanya gitu. Dilihat dulu. Sampai hari pelunasan yang sisa 2 hari lagi itu, saya mau bayarnya pakai dolar tuh. Dan dolarnya itu hari itu yang asalnya biasanya 14.000 jadi 16. Ngadak-ngadak jadi 16 sekian. Waduh. Cukup nggak ya? Itu mah pas di money changer, Ustaz. Susah tinggal segini lagi. Kali itu saya harus melunasi 31.000 US dollar. Nah, saya nuker. Pas nuker, pas biaya terakhir, cukup nggak ya? Berapa sekarang dolar? 16.000 sekian. Ya Allah, cukup nggak ya? Pas dihitung kalkulator, sisa di tabungan 6.500 rupiah. Cukup. Maka itu kayak yang bener kan doa kita dikabulkan. Kalau ini kejadian bukan karena saya pintar nabung. Ini benar-benar jarul langit ya, benar-benar ini. Benar Allah yang bikin. Ini gitu. Pemirsa, dengan adanya jalur langit ini barusan doanya udah disampaikan nih. Apa doanya sih yang barusan Ustaz? Zikir aja sebetulnya kan tidak ada doa khusus sebetulnya ada yang juga yang ya. Tadi kayaknya pemirsa dan semua kru Dawis itu mungkin bisa langsung hafal kayaknya Ustaz. Bisa, karena itu coba setiap hari. Bisa diulang Ustaz. Doanya yang zikir yang sehari-hari kita amalkan Ustaz. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dibaca dengan artinya, maksudnya dengan artinya, kita paham artinya. Ya, di samping itu zikir yang saya lakukan ketika, jadi itu kalau orang logika ya, orang logika, saya lagi nabung buat haji, lebar atau jangan dulu dipakai umroh gitu. Benar. Apalagi kita punya gitu. usaha kan, udah pakai modal aja dulu gitu kan. Tapi kalau kita malah kebalikannya, ayo kesempatan umroh, uangnya ada, udahlah pakai umroh dulu. Masya Allah. Nah pas udah dipakai umroh dulu, saya tuh berdoa sama istri di sana, setiap di tempat-tempat mustajab dan doa, minta aja sama Allah gitu. Jadi ini bukan mudah-mudahan ya, Allah jaga hati kita, saya berdua, saya sama istri. Mudah-mudahan nggak ada unsur yang namanya ria atau apa. Amin. Ya, tapi saya ingin berbagi sama teman-teman, kalau haji kita udah masih jauh, kan 2032 tuh masih jauh. Masih jauh perjalanan itu, masih jauh ya. Gitu. Perjalanan panjang. Sedangkan uang di tabungan adalah ini buat umrah mah, umrah aja dulu gitu. Ya. Pas di umrah itu saya sama istri tuh, ya Allah jangan kelamaan gitu, bisa teka umuran atau kan kalau haji di tahun 2032 teh udah sepuh gitu kan. Betul. Sekarang usia berapa nikmat. Sekarang? 41 tambah 15 tahun. Ya, lumayan juga. Lumayan, oke kan masih lama. Makanya untuk hajian nggak perlu nunggu tua dulu ya mungkin. Ya. Jadi kita harus ada yang tadinya niat, doa, keinginan atau ikhtiar ya Mas. Ya, tapi kan cara nabung tadi semuanya itu kan namanya kadang-kadang orang mentoknya soal biaya ya. Nah, betul. Kalau haji kan mahal. Ya 300 jutaan, apalagi Foroda gitu ya, beberapa gitu. Ya bener kan tiap orang beda-beda ya kondisinya. Tapi benar-benar yang perkataan itu Allah akan memampukan yang terpanggil, betul sekali. Bukan memanggil orang yang mampu itu benar banget kita rasain gitu. Masya Allah, bukan cuma yang haji reguler, tapi semua kalangan gitu. Saya haji reguler udah daftar, tapi masih lama gitu. Tapi ini ada uang nih. Udah aja kita umrah dulu gitu. Di umrah kita minta, ya Allah mudah-mudahan saya pengen hajinya lebih cepat, jangan lama gitu. Ya caranya nanti Allah tunjukin. Kita mah nurutin aja gitu kan. Luar biasa ini. Kita nurutin aja apa yang ini. Yang Allah tunjukin. Ya yang luar biasanya itu ya benar-benar kuasa Allah, benar-benar doa-doa kita di Baitullah itu ternyata dijawab ya. Di samping kita juga kita nggak tahu ya, kita suka minta doa ke orang tua kita, kita suka doa ke orang-orang yang mungkin di sana kita bantu, doain ya mudah-mudahan bisa haji tahun ini gitu ya, gitu aja gitu. Terutama itu doa dari orang tua kayaknya Ustaz. Betul. Doa orang tua kan mungkin kalau saya ini doa orang tua itu mustajabnya lebih dari 40 wali gitu. Betul. Mendingan seorang tua gitu. Semuanya. Jadi saya mah semuanya berusaha diseragamkan. Jadi ke istri
Mah kalau nanti Bun kalau di tempat mustajab kita doanya ini ya gitu. Jadi sebelum begitu di list dulu, kan, doanya dicatat dulu ya, disamain, doa apa nih, doanya apa. Terutama yang paling utama itu doa bisa haji tahun ini. Terus minta ke orang tua juga sama, Mah doain ya gitu misalkan, atau enggak Bunda gitu, Teteh pengen naik haji tahun ini, doain ya gitu, doain gitu. Nah itu aja. Jadi semua istilahnya sinergi gitu. Sinergi betul, doanya betul. Antara itu istri dengan suami, doanya juga sama gitu kan, sinkronnya. Betul. Di samping satu ada tujuan lah, bener, satu gitu tujuan. Nah, kita ini doa dari tempat mustajab, istri doanya ini, suami doanya ini gitu. Tapi emang betul itu teh harusnya di konsep dulu ya. Ya, sebelum apa pergi. nih doa di sini, doa di sini apa, doa di sini apa gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang kan suka ngeblank ya, ngehang. Betul. Masuk ke raudhah, apa udah nih sholat, harus dibaca lagi. Nah, udah habis nih, apalagi gitu ya. Nanti aja. Apalagi kan di raudhah misalkan udah kita doa gitu kan. Kadang-kala kita mau apa lagi nih doa nih, udah kehabisan betul. Karena lemah gitu kita teh. Tapi emang kalau berdoa, seandainya disinkronkan pada saat istri di raudhah di tempat istri, kita juga di raudhah tempat laki-laki, dan doanya sama, mungkin dalam waktu yang sama Allah Subhanallah mengabulkan itu. Ya, insya Allah gitu ya. Kita cuma berusaha berikhtiar gitu ya. Dan mudah-mudahan sebetulnya kan itu doa-doa di dunia kita gitu. Ya, doa-doa di akhirat kita itu banyak gitu ya. Kita pengen masuk surga, jangan berat hisabnya atau tanpa hisab yang lain. Mudah-mudahan yang di dunia ini udah dikabulkan, yang buat akhirat kita, urusan kita mudah-mudahan juga dikabulkan kan. Makanya kita minta deh sesuatu yang tadi itu, kalau ini dikabulkan, diijabah, itu kita yakin itu benar-benar dari Allah lah itu gitu. Ya kayak gitu. Nah ternyata waktu di sana kita dipertemukan juga banyak banget teman-teman yang sama. Masya Allah. Yang sama. Dipertemukan dengan orang yang sama gitu ya? Iya, yang sama. Namanya itu kisahnya. Masya Allah. Kisahnya sama gitu. Iya, kisahnya sama. Ada satu dari Banjaran, teman kami berhaji. Dia cita-cita seumur hidupnya pengen berhaji sama ibunya. Ya, ibunya tinggal ibunya, bapaknya sudah almarhum, dan ibunya pun udah mengalami sakit, pakai kursi roda gitu. Tapi dia pengen berhaji sama ibunya. Kalau itu sama persis, uangnya cuma buat DP aja mah ada gitu ya, masukin aja, nggak tahu lah nanti ngelunasinnya mah dari mana gitu. Nah, ketika dapat panggilan pelunasan sama kayak tadi, kayak yang dicukupi aja sama Allah teh gitu. Ada satu lagi dari Lumajang. Nah, beliau itu mengandalkan ada limpahan alam gitu. Beliau kan dari jualan bahan alam ya, pasir gitu kan. Sama uangnya juga cukup buat DP-nya aja, gitu. Tapi melunasinya entah dari mana gitu. Udah DP dulu. Tiba-tiba dikirimin tuh pasir banyak gitu sama Allah. Luar biasa. Makanya kita emang kisahnya tuh benar-benar nyata gitu dari di kita. Dan itu yang jadi masalah, yang jadi saya heran itu kok dipertemukannya dengan yang senasib gitu. Iya. Jadi dalam arti ini hanya bisa DP tapi nggak tahu nih pada saat pelunasan gitu kan, bingung gitu kan. Ya. Tapi ternyata pada saat ditagih untuk melunasi ada gitu kan. Masya Allah. Ya, itu yang sangat luar biasa. Yang saya lihat dari mereka itu ada kesungguhan, betul-betul niatnya kuat gitu. Nggak pernah putus niat gitu. Masya Allah. Putusnya nggak pernah putus niat. Pokoknya saya nggak putus niat, nggak putus doa gitu ya. Iya, betul. Doa ya. Iya. Terutama mungkin pemirsa yang doa yang tadi itu harus betul-betul diolah gitu. Ya. Sebenarnya ada satu doa lagi ya, yaitu sebenarnya ini kalau disyariatkannya doa buat orang melunasi hutang. Oh ada ya? Ya, cuma tapi boleh bisa nanti disampaikan nanti ke pemirsa nih. Iya, boleh. Mudah-mudahan pemirsa yang ada yang lagi nonton, insya Allah mudah-mudahan jadi bisa ada keberkahan sehingga bisa melaksanakan haji tidak harus nunggu gitu kan, insya Allah ya. Kan kita ingin pelaksanaan haji itu dari rezeki yang halal kan. Dan Allah hanya menerima dari rezeki yang halal. Dan kita tuh ya benar-benar harus yakin bahwa kalau kita lihat di sana ya Pak Ustadz ya, orang yang bisa berkumpul dari mana-mana, dari seluruh pelosok dunia gitu ya. Dan itu teh sama aja gitu.
ada yang luar biasa kaya gitu kan, ada yang fasilitasnya mewah, ada yang biasa-biasa aja, tapi semuanya Allah yang izinkan mereka ada di sana kan. Nah, dan kita tuh ya ini mah kalau kita pas di sana gitu, Bapak Ibu nanti punya kesempatan ke sana, dilihat di Padang Arafah ya, kalau nggak lagi di Mekah. Ini orang bisa sampai ke sini ya, padahal beda-beda. Ada yang handphonenya mewah, handphone boba, ada yang handphonenya udah pecah-pecah gitu kan. Masih udah nyala hidup, tapi yang penting mereka semua udah di situ. Gitu kan. Macam-macam gitu. Nah itu Allah kasih rezeki dari arah mana aja gitu kan. Nah, yang ingin dari kita adalah kita dapat rezeki dari yang halal dan kita terpanggil, dapat visanya, dapat segala macam fasilitas yang terbaik. Ya, kayaknya kita ada doa, dan ini juga disarankan dari salah satu doa Ustadz kita ya. Allahumma kfini bihalalika. An haramika? Ya, jadi kadang-kadang lupa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya, sebenarnya itu tiap kali kita sujud gitu, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu pemirsa yang harus diamalkan pada saat sujud terutama ya. Dan kita pahami dengan artinya kan. Itu yang paling utama dengan artinya maksudnya. Karena ya kalau bacaannya misalkan Bang udah hafal tapi artinya kurang kurang ini, ada hadir di hati ya, gitu kan. Itu agak ini ya. Jangan sampai kita kurang, ya? Termasuk dari orang yang lalai dalam berdoa kan, itu termasuk lalai gitu. Jadi gitu jangan kita lalai dalam berdoa kan. Allahumma kfini bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal. Wa aghnini Allahumma kfini bihalalika an haramika ya. Dan jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan penuhi kami gitu, wa aghnini bifadlika dengan keutamaan ya, amman siwak, supaya kita nggak minta lain, cuma kita minta kepada Allah aja gitu. Jadi benar-benar, aduh ya Allah, saya pengen rezeki yang halal, jangan yang haram, cuma kepadamu Allah kami minta semua kebaikan fadlika itu semua gitu ya, keutamaan supaya hati kami itu yakin kita cuma minta kepada Allah aja gitu ya, nggak minta kepada kuota kapan lah gitu atau jalur apalah, pokoknya saya meminta kepada Allah kasih kami fasilitas terbaik, waktu terbaik supaya kita bisa menunaikan ibadah haji gitu. Nah, sedangkan kalau lagi zikir dan lain-lain yang tadi itu kita harus jadi sampai ke yakin gitu ya. Benar, ini mah nggak ada kuasa lain gitu ya. Tapi kalau Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah pasti lampukan gitu, entahlah jalan dari mana gitu. Jadi mungkin keakuannya hilangkan dulu ya. Nah, itu keakuannya hilangkan dulu. Jadi semuanya pasrahkan kepada Maha Kuasa itu ya, Allah Azza wa Jalla gitu ya. Masya Allah. Itu yang kita rasain alhamdulillahnya gitu. Semua tuh kayak yang ya istri mah nggak berhenti nangis lah, dari mulai disuruh ngelunasin, dari mulai dikasih lihat buku tabungan cuma tinggal genep 1.500 gitu kan, dolar tiba-tiba naik tinggi gitu. Terus kemudian waktu di Makkah itu kita belum pernah ngalamin ini fasilitas yang luar biasa nih dari Dago Wisata. Saya juga ya tentunya ini biiznillah ya, karena pertolongan Allah, dan juga ternyata jawaban doa dari istri itu pernah gini untuk Stan. Ya, kita kalau umroh kan belum pernah tuh nginep di hotel yang pemandangannya langsung ke Ka'bah, ke haram gitu. Belum pernah, nanti kapan-kapan iya ya, tapi kan itu mahalnya. Sayangnya ngeluarin uang segitu buat cuma hotel aja. Yang penting mah kita makan, jalan kaki juga dapat pahala banyak gitu kan. Kayak gitu. Terus kemudian nanti kalau ke Mekah lagi kita mau makan ke kafe yang viral itu, yang sambil makan ngopi itu ngelihat ke ini ke haram. Ya nanti mudah-mudahan ya, minta sama Allah. Ya Allah, itu Ustaz, waktu kita haji dapatnya di Hotel Sofwa, langsung ngadep ke Ka'bah, tiap sarapan, makan siang, makan malam, ngelihat ke pelataran aktivitas. Nangis dah itu mah istri saya, dikabulkan gitu. Padahal perintahnya nanti umrah mendatang, ternyata waktu haji ya dikabulkan tiap hari gitu. Sampai jadi
masih minat pun ke kafe viral itu. Enggak dah, tiap sarapan, makan siang, makan malam di situ dah kayak ya Allah, dijamu, benar-benar dijamu itu sama Allah. Doa yang sangat subhanallah ya. Iya, makanya dengan hati yang tulus mungkin ya, doa seperti itu Masya Allah bisa dikabul. Jadi benar-benar itu kan lagi-lagi kalau ini kejadian benar-benar ini mah itu berdoa lagi di Haram atau di Indonesia itu? Di Haram. Di Haram. Waktu kita kan sebelum menunggu haji gitu kita ya udah punya uang. Ya itu logikanya. Itu lagi umrohan mungkin ya. Umrohan. Makanya lagi umrohan. Makanya kan kalau logikanya sayang mendingan uangnya nanti aja nunggu buat ngelunasin aja gitu, ditabung. Nah, ternyata logikanya kebalik, kan Allah tuh seneng ternyata uangnya dipakai gitu. Betul, Kita pakai aja pergi umroh gitu. Tapi kan dengan biaya ya yang kita mampu lah gitu. Jadi umroh tapi yang nggak nyewa yang di pinggir Ka'bah gitu ya, nggak yang mahal-mahal, nggak yang di ring 1 gitu. Yang penting kita ke sana gitu. Nah, ada cita-cita lain kalimat tuh di situ gini teh gitu kan. Kayaknya enak gitu. Kalau nggak kita kapan-kapan ke situ ya. Ternyata ya Allah kabulin ternyata. Qadarullah ya, Masya Allah. Dan itu alhamdulillahnya teman-teman Dawi semua di antara seluruh rombongan konsorsium yang saya tahu itu teman-teman yang di Dawis ya, di Dago Wisata yang 6 orang itu semuanya view Ka'bah. Yang lain mah enggak? Ada yang enggak juga. Padahal itu bos-bos semua itu. Allah takdirkan enggak ngelihat itu. Kita yang dari Bandung. Dari Bandung semua. Semua. Kamar sebelahan sama Pak Ado. Berarti sebelahan kan sama view-nya langsung view Ka'bah. Bu Lena tuh sama Bu Silvi di atas lantainya. Tapi persis sama ngadep ke sana juga. Itu nggak diminta. Saya juga kan ya udahlah di sofa gitu. Pas mau giliran check in gitu masuk, itu saya duluan masuk tuh, Ustadz. Dan saya tahu itu kepengen istri saya. Habis itu saya rahasiakan itu. Jangan jangan dulu masuk. Pas udah masuk gitu, ayo masuk. Langsung tuh mah. Nangis langsung. Masya Allah. Saya juga jadi ingat lagi itu. Wah, ini. Padahal kita nggak minta. Sama Dago tuh nggak minta request gitu. Hotelnya, kamarnya nih nggak minta. Masya Allah. Bener-bener dikasih aja gitu. Saya dikasihnya. Kita kan nyampe ke sana tuh, meskipun udah berkali-kali ke sana, pas beda weh. Perasaan tuh pas mendarat di King Abdul Aziz itu, Bu Musim Haji, wah asa beda weh ini mah. Beda kayak umroh biasa ini, ya bedanya kayak baru pertama kali kesini gitu kan. Ya itu. Apalagi pas masuk kamar, wah ini. Di sana kamarnya luas ya besar. Iya, luas, alhamdulillah. Udah ngadap ke Haram, gitu bisa ngelihat ini Ka'bah ya. Udah lihat orang gitu. Kamarnya juga. Waduh, mantap gitu. Terus makanannya juga enak. Semua kayak yang benar dijamu lah gitu. Dan kita juga nggak request gitu ya ke Dago pengen ini, pengen gitu. Itu Dago ngasih surprise. Alhamdulillah. Nggak dikasih dulu dari awal. Waduh, alhamdulillah. Dikasih tahu dari awal. Insya Allah. Ternyata dikasih yang sangat luar biasa, Mas. Iya. Di Madinah juga kita di Leader Muna. Nah, itu kita tuh di Mekah benar-benar nggak jajan, ngapain jajan gitu ya, orang enak tiap pagi makan siang makan malam view Ka'bah ya, view Ka'bah enak keliatin. Ya Allah, ini lihat orang lalu lalang masuk terus, lihat ke Haram sambil makan, sambil mau tidur juga ngelihat lagi ke sana, nyaman banget gitu kan. Nanti aja jajannya di Madinah sebenarnya. Pas di Madinah ada beberapa yang hotelnya yang lain. Ditakdirkan tuh yang Dago Wisata semua ngumpulnya di Leader Muna. Leader Muna semua. Nah, alhamdulillah ternyata di Leader Muna saya baru pertama kali juga ke Leader Muna yang hotelnya muter itu. Makanannya ajib. Makanannya luar biasa. Itu selera Indonesia mungkin ya? Iya, sebenarnya bukan selera Indonesia juga, internasional, tapi yang biasa kita jajan ada di situ. Jadi misalkan saya ke sana mau makan nasi kebuli kan, nasi kebuli sama kambing. Gitu.
tiba-tiba ada. Jadi kan nggak usah jajan gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh nasi kebuli dan kambing, kepala kambing di sana juga ada ternyata. Disediain. Jadi ya Allah ada gitu. Ya udah weh gitu makan. Nggak usah jauh-jauh ya. Jadi nggak jajan gitu. Penasaran ya jajan yang Padang sekali gitu. Tapi sisanya nggak jajan karena udah kayak yang udah dipenuhin lah semuanya. Jadi alhamdulillahnya Masya gitu. Allah. Nah, dan di sana gitu kita dipertemukan juga dengan orang-orang yang hajinya reguler, terus kita temukan juga yang haji plus yang lainnya gitu, yang furoda. Beda-beda ceritanya. Betul. Tapi sama ya, yang reguler itu yang luar biasanya, kalau kita prioritaskan kewajiban kita kepada Allah ya, kadang-kadang ya ini yang jadi pelajaran buat kita, iya ya kenapa kita dulu nggak gitu juga gitu. Kan dulu juga prioritasnya ntar aja lah daftar haji, dan ini banyak nih orang yang ini masih muda mah kewe lah gitu. Nah itu kita nanti tapi rajinnya nabungnya buat apa tadi nih? Buat biaya kuliah anak, buat biaya sekolah anak gitu. Nah rajin tuh nabung rutin sampai mungkin menghabiskan penghasilan gitu karena untuk sesuatu yang masih jauh sebetulnya gitu. Padahal buat kita itu ternyata kalau kita prioritaskan dulu yang urusan kewajiban kita kepada Allah, akhirat, terutama buat umroh, buat haji, nah yang lainnya itu mengikuti. Iya, Allah beresin sendiri, ya, betul, gitu. Masya Allah. Allah berkahin, dan itu tuh nggak cuma kejadian di kita gitu. Saya ketemu sama teman-teman yang hajinya reguler gitu. Adek, kok bisa kesini mudah banget gitu. Iya, kebiasaan di keluarga kita gitu. Pas begitu udah bisa daftar haji, didaftarin sama orang tua. Jadi bukan apa tuh namanya tuh prioritasnya teh bukan nanti kuliah ini buat biaya kuliah kamu, enggak, tapi ini buat kamu daftar haji gitu. Allah, itu pemirsa. Kok bisa sih masih muda kesini, daftarnya kapan gitu kan? Reguler soalnya hajinya. Kita itu punya kebiasaan gitu. Masya Allah. Itu dan seharusnya emang itu tuh. dari apa di negara kita ini khususnya umat Muslim ini sekarang mungkin harus dirubah ininya ya. Mindsetnya itu karena sekarang yang saya tahu mindsetnya itu ke pendidikan dan segala macam. Ya, tapi betul. Ya, ke arah misalkan untuk ibadah haji atau umroh itu disepelekan kayaknya atau dikesampingkan. Disampingkan. Gitu kan? Sebenarnya mah bukan harus jadi utama, enggak juga, tapi betul. Jangan ditinggalkan. Jangan dikesampingkan. Bener-bener ini mah ditinggalkan kan, diliuk henteu gitu istilah mah. Jangan sampai apalagi begitu ya. Jadi kan setidaknya nih misalkan pokoknya 10% ini saya sisihkan buat umroh dan haji. Ya, meskipun gitu kan. Nilainya 10% irahawe, nah tiba-tiba sering terjadi tuh yang 10%-nya itu karena Allah seneng gitu dan Allah pengen nyukupin yang 10%, yang sisanya itu Allah berkahi malah jadi cepat tercapai. Jadi cepat tercapainya itu karena apa? Kita menyisihkan untuk ibadah haji, untuk umroh gitu kan, atau untuk ibadah-ibadah yang lain. Gitu. Khusus 10% dari penghasilan. Berapa aja gitu? Berapa aja yang penting mah? Berapa aja ya? Tidak hanya 10%, bisa 20% juga bisa. Gitu. Kalau ada pokoknya mah ini saya niatkan potong di depan gitu. Ya, itu gitu. Nanti ya itu yang saya lakukan sama istri saya itu kayak gitu. Jadi udah kita berdoa sama Allahnya kita selaraskan, minta kepada orang tua kita selaraskan, kepada semua kita selaraskan, ya yang di diri kita untuk ngeliatin kesungguhan kita, ya udah saya dan istri saya 30%, Ustaz. Pokoknya untuk menyisihkan. Pokoknya itu saya sampingin segitu, udah saya nggak lihat lagi, pokoknya mudah-mudahan Allah cukupin. Yang itu teh cukup nggak ya? Gitu. Pasti itu kan ternyata alhamdulillah cukup. Gitu. Pertolongan Allah. Iya benar. Yang saya tadi garis bawahi yang tadi tuh doa, terus ikhtiarnya, ada, sungguh-sungguhan, gitu. Terus yaitu tadi terus istiqomah gitu kan, tidak hanya berdoa tapi doanya hanya 1 kali dalam 1 tahun atau sepekan sekali bisa berdoanya. Pas gitu lihat kan orang haji baru doa lagi gitu kan? Jangan ini gitu. Mah setiap kali setiap hari setiap sujud gitu kan, tadi doanya yang sangat luar biasa itu. Kemudian diistiqomahkan sesudah sholat, dan itu yang insya Allah sangat membantu untuk mengacu lah itu dalam arti langsung mendorong dan langsung ikhtiar aja itu. Kita kan cari sebabnya ya Ustaz ya. Itu betul, nanti dikabul sama Allahnya mah saya yakin akan dikabul sama Allah di saat yang terbaik dengan cara yang terbaik dan hasilnya juga paling baik gitu.
Dan benar itu, alhamdulillah, ini nggak pernah kita jangka sebelumnya deh gitu. Seperti itu jamuan Allah. Dan ini teman-teman yang masih muda nih, saya juga mengajak nih. Jadi niatannya kita itu adalah ngajak gitu, karena benar-benar rubah gitulah mindset kita. Tuh jangan terlalu terus gitu, cuan-cuan dunia terus gitu, tapi lupa sebetulnya banyak yang sebenarnya sudah masuk kepada dirinya kewajiban untuk berumroh, untuk berhaji, tapi lupa. Nah, sedangkan suka curhat terus gitu. Masalah saya tuh pelik gitu, pelik gitu. Terus uang saya tuh kayaknya nggak ada yang nyangkut gitu kan. Habis aja apa gitu. Padahal uangnya terus ada mungkin. Ada sebetulnya Allah kasih gitu. Nah, sebenarnya kayak kurang barokah gitu kan. Nah, itu coba deh diubah untuk tahun ini gitu. Coba set gitu, alokasiin ya kepada sesuatu yang Allah senengin. Yang kira-kira ini Allah bakal seneng. Dan kita juga sebenarnya seneng gitu kan. Berhaji itu pas udah nyampe sana, ada teman haji kita dokter spesialis yang setiap hari itu panggilannya kan dokter spesialis ini anestesi, sibuk gitu. Pas begitu di sana, ya Allah tenang banget ya, kita nggak ngurusin masalah dunia, cuma istilahnya ibadah terus tiap hari, baru dia tuh pelong gitu kayak iya gitu. Ya itu teman-teman harus coba deh gitu sesuatu ini, dan memang Allah syariatkan ya Ustaz ya. Kalau udah mencarikan sesuatu artinya ini tuh bagus untuk kamu gitu loh gitu. Coba deh ya gitu. Nah, ini saya ajak buat teman-teman yang masih pada muda, terutama di usia produktif, jangan kewe lah haji mah mun geus pensiun, itu mah terlalu panjang nantinya. Kalau udah pensiun itu langsung pensiunnya itu langsung dialokasikan ke haji, itu pun harus yang percepatan. Plus juga usia fisik juga mungkin udah nggak bisa menikmati gitu kan, udah kurang nikmat lah gitu. Mendingan kalau ya saran kita semua, kalau kita mempunyai penghasilan yang ya alhamdulillah di karunia Allah Subhanahu wa taala kecukupan, ya tadi itu disisihkan aja dulu. Tentu nih 10% untuk ibadah, wabil khusus nih hajian. Yang wajibnya tuh kan hajinya itu kan. Kalau umroh itu nanti mengikuti lah insya Allah. Yang itu haji dulu, misalkan sekarang haji itu sekarang 25 juta ya Ustaz ya? Daftarnya ya benar. Pertama ya, kalau untuk haji reguler. Kalau haji plus tuh biasanya $5.000 $5.000 lah. Iya. Kalau misalkan mau nabung dulu ya bisa nabung aja dulu, misalkan bisa biasanya ke bank-bank itu ya, bisa bank syariah lah, bank syariah lah, untuk menabung. Nah, nanti udah ada untuk DP, nah itu bisa dialokasikan untuk DP. Nanti yang pelunasan mah dianggap hilang aja Ustaz, itu benar-benar dianggap hilang aja. Uang itu udah nggak boleh diambil, nggak boleh dipegang sama sekali, udah. Oh benar, hilang aja. Saya teringat, benar. Saya kan 2001 kalau nggak salah. 2001 ya. 2001 saya dengan istri punya 200.000 Ustaz. Kata saya nih Bu, sekarang lagi ada musim nabung untuk haji yuk, 200.000 kita tabungkan untuk hajian. Kata istri saya ya terserah aja. Saya nabungin tuh untuk buka rekening. Saya 100, istri saya 100 tahun 2001 itu pas Bu terus nyicil nggak tahu sekarang ada berapa, saya nggak tahu. Padahal dicicil terus gitu kan, nggak tahu ada berapa, nggak diambil, nggak ditanyain. Ternyata qadarullah subhanahu wa ta'ala, pemirsa, tahun 2018 itu saya nggak pakai uang itu, malah diberangkatin sama Dago Wisata. Subhanallah. Tapi itu jadi suatu kesungguhan kan? Betul. Jadi cuma nunjukin ke Allah, saya tuh sungguh-sungguh gitu. Kita menyimpan bukan 2011, 2001, tapi 2011. Cuma 7 tahun kan? 7 tahun langsung alhamdulillah berangkat Haji Poroda, dan itu pun sebelum Haji Poroda di awal-awalnya juga terus umroh mendampingi jamaah, Masya Allah. Urusan pengabulan mah gimana Allah kan? Kita mah cuma ngeliatin aja nih, saya sungguh-sungguh gitu, mau gitu. Dan betul itu Ustaz, dengan adanya doa dan juga ikhtiar, terutama kesungguhan dalam itu betul-betul harus istiqomahkan, betul.
Makanya saya sering mengajak ke teman-teman, yaitu doanya ya untuk umroh aja misalkan, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah gitu kan. Itu perlu juga itu untuk pemirsa Dawis bisa diamalkan juga mungkin ya. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah, ya Allah mudahkanlah aku dan keluargaku untuk bisa ziarah ke Makkah dan Madinah gitu kan. Nah di samping itu, nah ini yang tauhidnya yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang sangat luar biasa. Teman-teman udah pada hafal, tapi insyaallah. Tapi kalau ditanya hafal nggak sama artinya, nah itu coba perhatiin sama artinya, terus yakini kan. Kalau kita bisa istiqomah itu artinya kita bisa terus gitu melazimkan itu, dan juga kita terus nabung yang tadi uang lupa itu. Itu tuh kita cuma bisa lakukan hanya karena dasar yakin kan Ustaz ya. Kalau nggak yakin pasti diambil deh gitu kan. Ada teman saya juga gini San, mungkin nggak yakinnya atau kurang-kurang yakinnya dengan ilmu yang itu, teori itu gitu. Sempat nabung untuk hajian, nabung, tapi nabungnya di rumah. Nabungnya di rumah gitu kan. Beda lagi kan kalau seharusnya nabungnya di bank, jadi susah ngambilnya gitu. Ini nabungnya di rumah. Tabung itu kan udah ada 20 juta. Ini udah 20 juta, tapi lihat di gentengnya agak bocor nih. Bu, ini kita bocor nih, kegentingin dulu ya. Akhirnya bener diambil dulu gitu. Bener. Sampai sekarang dari tahun 2000 sampai sekarang belum berangkat haji. Belum berangkat haji, belum berangkat umroh. Bener. Itu malah banget. Itu aja terus ngebangun lagi. Iya. Tapi nyicilnya terus di rumah gitu. Saya tanya kemarin, "Saat itu gimana ini teh?" Ya saya nabung terus di rumah teh, tapi saya ambil lagi. Niatnya mau untuk haji atau umroh. Kenapa saya belum berangkat nih? Saya udah 24 tahun kata saya nih. Antum belum berangkat. Nah itu teh kayak gitu. Pemirsa tuh saya yakin banyak yang ngalamin gitu. Kalau ngalamin gitu gimana? Setorin aja gitu. Langsung jadi DP, jadi apa? DP-in tuh. Ya, itu kejadian sama tim produksi kami ya di rumah. Itu udah mau, ini umroh ya, ini umroh doang. Udah mau umroh dari lama lah, saya lupa 9 atau 6 tahun gitu. Pengen udah dari 9 atau 6 tahun. Didorong terus, iya tuh, hayu tuh, iya, nabung mah atos gitu teh. Sami sana teh. Ceritanya sama pemirsa. Jadi ada kepake, pengen renovasi lah, pengen nambah mesin lah, nabung kepake lagi. Nah, tapi yang terakhir ini bedanya apa? Dia langsung DP-in. Kan kalau udah DP itu ditagih kan nantinya. Ditagih untuk pelunasan. Tagih full ini gitu. Tagih buat ngelunasin. Itu mah awalnya kan orang tuh menunggu teh udah lama, udah 9 tahun pengen ke sana tapi nggak kesampean, nabung nggak sampai-sampai. Pas begitu di action kan gitu ya, di DP kan, itu mah langsung nggak nyampe bulan, cuma bulanan ya, rezekinya ada. Dan karena lebih longgar aja rezekinya. Karena memang kan sebenarnya ada lokasi sebenarnya, cuma nggak action aja. Karena nggak action jadi alatnya biarin aja. Buktinya apa lokasi? Itu rumahnya kan tambah terus. Nah, ya, mesin tambah banyak terus. Tapi ke umrah itu jadi wae gitu. Nah itu nggak jadi aja gitu. Artinya sebenarnya tinggal beraniin diri. Udah saya langsung aja nih DP kan gitu kan, karena kalau udah cukup uangnya DP udah DP gitu. Kalau udah cukup buat setoran awal haji ya udah haji setorin gitu. Ya soal nanti dikabulkannya lewat jalur mana, kita minta sama Allah yang terbaik aja buat kita gitu. Entah ternyata hajinya kayak Ustadz malah jadi haji furoda gitu kan. Saya juga yang regulernya masih ngantri ya panjang gitu. Allah mah gimana aja ngabulinnya, cuma kita kan udah actionnya gitu ada gitu. Ya yang tadi itu pokoknya kesungguhan bahwa ini mah benar uang gitu dari Allah, saya sisihkan buat Allah, buat ini, buat haji, buat umroh kita, saya nggak akan sentuh gitu. Udah, gitu mah memang niat saya supaya memperlihatkan niat saya nggak pernah putus itu buat kesana ke Baitullah. Nah soal nanti caranya saya serahin sama Allah deh. Itu, gimana cara mengundang yang terbaik gitu. Walaupun misalkan diundangnya misalkan tahun sekarang itu yang terbaik buat kita. Iya, pasti. Atau untuk tahun depan misalkan itu yang terbaik buat kita ya. Terbaik gitu. Baiklah pemirsa yang berbahagia yang selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
sesudahnya kita mendengarkan pemaparan dari mengenai haji ataupun umroh, kita akan menanyakan atau untuk kesimpulan dari pemaparan itu dari Pak Abi Lukman, kami persilakan. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dijaga keikhlasannya ya Ustadz ya. Ngadain podcast ini kita juga pengen ngajak teman-teman gitu ya, khususnya yang belum berhaji ataupun belum punya niatan ataupun udah niat kayak tadi. Betul. Saya sih udah pengen, udah nabung berkali-kali tapi ternyata kepakai deui, kepakai lagi lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang jadi bisa saya simpulkan ya dari pembicaraan tadi, ya meskipun tadi mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa menyimpulkan sendiri ya. Tapi sebagai pengingat, refresh yang pertama, niat dulu. Niatnya yang jangan pernah putus niat kita untuk ke Baitullah, entah berumrah, entah berhaji gitu ya. Harus selalu setiap hari gitu. Jangan hanya musim haji aja pas udah mau kurbanan baru ingat oh iya ya setelah musim hajian gitu kan setahun sekali, tapi tiap hari niat kita jangan putus dan juga ikhtiar kita ada gitu, langkah ikhtiar kita walaupun kecil ngelihat gitu kayaknya nggak kelihatan signifikan gitu. Bayangin ketika kisah yang luar biasa kalau kita berumrah kan suka dikisahkan ya Pak Ustadz ya tentang gimana Ibunda Maryam ketika mengandung, kata Allah disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma kan, itu kayaknya nggak ada dampaknya pisan kan, signifikan. Kalau secara logika nggak ada dampak gitu. Orang wanita hamil, perempuan nggak ada tenaga disuruh menggoyangkan pohon kurma gitu. Begitu kuat. Gitu. Iya, tapi itu kan Allah ternyata kabulkan kan. Tapi tetap aja harus ada ikhtiarnya itu kan. Ikhtiarnya kita juga menggoyangkan itu ya. Ngelihat gitu, waduh. Haji gitu, setoran awal bagi yang penghasilan yang kecil gitu, aduh 25 juta kayaknya besar banget gitu kan, berat. Atau bagi yang menengah pun pengen hajinya cepat, haji apa itu plus rasanya jauh $15.000 atau $5.000 buat DP-nya juga kan, waduh gimana. Nah, walaupun kelihatannya kecil gitu kan, entah yang tadi kata Ustadz sebutin 100.000 gitu kan, berapa gitu itu kayak dampaknya gitu kan. Kalau kata orang Sunda mah teender gitu kan. Betul. Nggak ada 50.000, 100.000. Tapi kan itu bukan per hari lagi. Nah, tapi kan itu kan kayak menunjukkan aja kepada Allah tuh ini kita keseriusan kita gitu. Ikhtiar walaupun kecil gitu ya. Kemudian sambil menunggu belajar. Belajar manasik haji, belajar manasik umroh, tata caranya, walaupun belum ada panggilan gitu, tapi kan udah tahu ya. Oh, umroh tuh ngapain aja, oh haji tuh udah ngapain aja. Dan di YouTube itu banyak tuh, selain nonton podcast Dago Wisata tuh ya, lihat 360 derajat Ka'bah, 360 derajat umroh, itu ngelihat udah kayak serasa ada di sana kan. Nah itu pelajari gitu tata caranya, dan itu udah banyak banget kan, udah banyak banget yang membahas ini tentang tata cara haji dan umroh. Terus yang tidak kalah penting lainnya, dan yang saya sama Bunda selalu waktu proses pelaksanaan haji ini akan kita lakukan itu memilih travel ya, dan juga kita perhatikan akad-akad dengan travel itu, akadnya harus jelas, travelnya harus terpercaya. Betul. Itu salah satunya yang itu. Benar banyak banget gitu kan. Ya haji tahun ini cuma sekian, cuma 100 jutaan gitu, gimana caranya gitu kan. Atau haji yang lain gitu, orang banyak yang menawarkan lain sebagainya. Tapi kita lihat harus akadnya jelas gitu ya, hitam di atas putihnya jelas. Terus kita tahu prosesnya ini, travelnya jelas gitu. Karena ini bukan biaya yang kecil ya, itu bukan biayanya uang besar gitu. Allah, kalau untuk saya mungkin banyak. Bener gitu kan, biaya bukan udah kayak yang kayak yang beli rumah gitu kan, istilahnya gitu ya, rumah yang sederhana gitu, tapi kalau beli rumah aja jelas gitu ya, klausulnya segala macam, maka apalagi ya kita juga sama uangnya sama sebesar itu, maka lihat-lihat, pilih-pilih gitu travelnya yang udah terpercaya, terus kemudian akadnya jelas. Nah, dan ini juga yang salah satunya saya dan Bunda itu akhirnya memutuskan ya udah insya Allah
kita berangkat dengan Dago Wisata karena saya udah track recordnya udah jelas. Amanah. Amin, alhamdulillah. Pak Haji Dodi itu amanah, mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amanah dari dulu waktu saya berkasus dan visa susah keluar, diberangkatkan apapun alat yang terjadi, Pak Dodi itu berangkat pokoknya ya. Gitu, amanah gitu berangkat. Sampai-sampai saya pulang haji dapat uang saku. Salah. Kenapa? Karena ternyata di akadnya tuh itu udah include, saya bayar lagi, dikembalikan uangnya. Masalah tuh. Jadi salah satu tuh ada buktinya. Cashback. Bukan cashback, tapi memang cashback, ya? Maksudnya benar-benar sesuai sama akad gitu. Jadi akadnya sekian ya. Bener. Jadi kalau lebih itu dikembalikan lagi. Gitu. Ya itu salah satu buktinya. Ya Allah. Ya, dan itu ya saya pelajaran buat kami gitu ya. Saya jadi juga tidak dimanfaatkan jadi dalam arti ini. Ini harganya waktu itu 300 misalkan. Ya. Ternyata uang kita lebihnya jadi misalkan dengan tidak dianggap jadi untung perusahaan gitu. 320 misalkan. Si 20-nya dikembaliin lagi ya. Iya. Itu sesuai akadnya itu yang. Makanya saya juga belajar sama istri saya mungkin kenapa gitu Dago Wisata itu bisa barokah. Mungkin salah satunya adalah Pak Dodi ini amanah gitu ya, seperti itu. Semoga jadi istiqomah ya, semoga istiqomah. Jadi kalau pas sesuai akadnya gini sampai dikembaliin, alhamdulillah gitu ada kembaliannya ternyata gitu. Padahal ya kita juga nggak mikirin itu ya. Tapi ya yang kayak tadi gitu, berangkat aja udah seneng gitu ya. Ternyata di sana dijamunya alhamdulillah. Terus juga ternyata ya amanah tadi. Apalagi Kang Dian ya gercep gitu, ada masalah trouble ini cepat langsung gitu. Sampai udah beres, pas udah beres pun ternyata dikembalikan uang yang kelebihannya, Masya Allah. Jadi pelajaran buat kita juga yang berbisnis, bahwa bisnis itu nggak benar-benar trust itu yang penting kan, percaya, rasa kepercayaan itu harus amanah gitu. Jadi teman-teman yang mau, wah saya jangan sampai gitu, wah semangat nih dengar podcast, pokoknya daftar weh gitu. Tiba-tiba ada tawaran menggiurkan dari entahlah travel mana, modal semangat masuk ternyata ketipu. Jangan harus sampai lihat dulu nih travelnya ini mana, akad-akadnya jelas, terus udah punya izin belum, nah betul, itu kan itu perlu itu yang diperlukan. Ya, dan yang terakhir ya itu juga kita terus-menerus menjaga keikhlasan sebelum berangkat, ketika di sana gitu. Dan juga setelah beres juga tetap harus benar-benar jaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan yang semua kita lakukan udah capek-capek gitu, udah doa lama gitu, udah di sana ngeluarin biaya banyak, terus pengorbanannya juga banyak. Mudah-mudahan kepake terus ya sampai akhirat kita gitu, benar-benar jadi haji yang mabrur itu betul-betul diterima. Dan yang itu ya, tiada balasan selain haji mabrur itu kecuali surga. Itulah yang kita harapkan gitu ya. Kata waktu di sana saya mendengarkan tausiah dari Ustadz pembimbing di sana gitu, modal misalkan 400 juta gitu, atau modal 80 juta kayak haji reguler gitu, terus emang udah bisa langsung dapat surga, enak banget gitu ya. Banget kalau gitu. Mau nyetor haji roda gitu 800 atau 400 langsung otomatis dapat surga, siapa yang nggak mau gitu? Enggak lah, pasti semua orang akan diuji ya. Ada ujiannya. Ada ujiannya, yang itu ujian keikhlasan kita tuh sebelum kita pergi, waktu kita di sana, beres pulang juga sama, tetap gitu kita mesti ngejaga keikhlasan kita, bahwa semua itu udahlah nggak ada keakuannya lagi-lagi, itu mah dulu lah keakuannya. Betul, itu mah buat Allah aja semuanya, dan Allah yang ngejamu kita cuma jalanin aja gitu sesuai sama yang Allah kasih. Ya itu mungkin buat teman-teman, mudah-mudahan kita berdoa ya Ustaz, buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini, mudah-mudahan kan Allah mudahkan untuk melakukan ibadah haji terutama ya, dan juga umroh. Mudah-mudahan Allah mudahkan, segera dikabulkan dalam kondisi yang terbaik ya, dengan teman-teman yang terbaik dengan travel yang terbaik, dan juga bisa menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Amin insyaallah. Amin. Gitu Ustaz paling. Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, dan kesimpulannya bisa disimak
disimak oleh pemirsa. Nanti diputar lagi kesimpulannya seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadikan kebahagiaan bagi kita semua, wabil khusus pemirsa yang menonton di acara podcast ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa berangkat ke tanah suci baik haji maupun umroh. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik pemirsa, alhamdulillah ilmu-ilmu yang barusan kita dapatkan dari Ayah Lukman mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, insyaallah. Khusus untuk kami semua sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita pemirsa semua yang hadir di acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pemirsa semua dimudahkan untuk bisa berangkat berhaji dan berumroh, haji dan berumroh tahun depan insyaallah. Baik pemirsa, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan bagi kita di dunia wal akhirah. Jangan lupa dari kami yaitu like, share dan komen. Like, komen dan share insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.